Kabar mulai dijualnya aset-aset berharga untuk membiayai pengobatan sakit mat solar pun kian mengulik perhatian sedih netizen. Karena baru-baru ini Hadar sang putra bahkan membagikan videonya membawa sang ayah ke rumah sakit. Tak hanya duka atas kasus pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, kesedihan juga menerpa keluarga Sony Fairuz. Tahun 2024 ini bisa jadi tahun yang berat penuh ujian yang datang bertubi-tubi di keluarga mereka. Baru saja lolos dari maut dan keluarga dari ruang ICU rumah sakit karena penyumbatan pembuluh darah di otak dan leher, kini giliran Wati Sregar, sang ibu, yang harus masuk di ruang ICU rumah sakit. Dan ketika melihat sang ibu lemas dan terbaring dengan tubuh kurus di tempat tidur, alih-alih panik dan menunjukkan kesedihan, Sony justru menggoda sang ibu. Bahwa sang ibu boleh bebas berbelanja online apa saja. Rupanya Sony sedang berusaha memperlihatkan ketegarannya di hadapan sang ibu yang sedang sakit. Pasalnya, baik Elma Teana maupun Rensi Milano, kakak Sony, sama-sama tak bisa membujuk sang ibu untuk makan agar bisa membaik saat dirawat di ruang ICU. Dan uniknya, cuma Sony yang bisa membujuk sang ibu untuk melakukan apapun saat sakit dan terbaring lemah. Maka kompak bersama Fairuz, sang istri, Sony pun berusaha keras membuat sang ibu tetap terhibur dan membaik agar bisa keluar dari ruang ICU rumah sakit. Sekarang tuh lagi di ICU-nya bagus. ICU itu artinya ICU. Aku ngelihat mama terus tahun berkah dalam lindungan Allah. Amin. Amin nih. Doain mama sayang. Doain mama cepat sembuh. Semua sakitnya sama Allah diangkat, dimuliakan, digugulin semua dosa-dosa mama. Terakhir waktu saya ke sana itu drop ya. Tensinya juga turun. Dokter langsung masukinnya ke ICU karena mama 2 hari itu nggak mau makan. Kemarin aku sama Elma juga ada rayu, tapi malah marah gitu, kayak ngambek gitu, nggak mau dipaksa gitu. Ya udah akhirnya kita diemin. Pas Sony ke situ dirayu-rayu juga baru mau dia. Tapi yang saya kagetnya langsung masuk ICU. Nah, update terakhir ini ya banyak tindakan-tindakan yang harus ini mau dicek lagi kansernya, mau dicek lagi, ternyata tadi waktu ngabarin ususnya ada infeksi gitu karena kebanyakan mungkin herbal yang dia minum. Iya karena dia senang belanja online. Walaupun sakit tiba-tiba paket kadang kita lagi gini, apa itu mah paketnya mama, kata Mbak, ketawa baru dia. Belanja terus, apa sih yang dibeli? Ada aja tuh Kak yang dibeli, inilah biarin deh, kata adikku, belanja aja mah nggak apa-apa, belanja gitu. Apalagi Sony Fairuz dan anak-anak tuh selalu seminggu 2 kali itu datang ke sini nyenengin mama. Abis ini kita mau kemana lagi mah gitu. Iya, apalagi kan kita tahu banget dulu mama tuh gimana dulunya sama kita sama anak-anak. Makanya pas kan udah tua gini ya pasti kita akan gantian membahagiakan dia gitu. Ironis, kondisi Wati Sregar yang terlihat semakin kurus dan lemas di ruang ICU seolah menjadi kado awal yang berat bagi Sony jelang ulang tahunnya yang ke-41. Bagaimana tidak, baru saja sembuh dari sakit dan sedang masa pemulihan juga terapi, kini dalam hitungan minggu jelang tanggal ulang tahunnya yang akan jatuh pada tanggal 23 September nanti, Sony kembali diuji akan kondisi sang ibu yang tengah berjuang melawan kanker kelenjar getah bening tahap akhir. Padahal, Sony juga sedang berjuang penuh untuk bisa sehat dan mengembalikan kondisinya seperti semula. Sungguh berbeda dengan perayaan ulang tahun Sony sebelumnya. Lalu benarkah bahkan untuk tidur saja kini Sony harus pakai obat penenang? Benarkah Sony juga makin banyak pikiran karena memikirkan kondisi ibunya?
Hari ini alhamdulillah bertepatan dengan ulang tahun Dedi yang ke-38 tahun. Kita senang banget bisa kumpul sama-sama di sini. Kalau kontrol lagi 2 minggu sekali. 2 minggu sekali fisioterapi itu seminggu 3 sampai 4 kali. Berjalannya masih belum bisa normal total. Dia tuh kalau tidur itu harus dibantu obat penenang gitu. Jadi dia kadang-kadang sampai jam 8 pagi itu dia nggak tidur gitu. Jam satu menahan sakit, sama kedua ya itu tuh banyak pikiran-pikiran yang mikirin semuanya lah gitu. Sony pun makin terguncang sedih jika mengingat segala tentang ibunya hingga ia menggugah video kebersamaannya bersama sang ibu. Dari yang masih sehat hingga berubah jadi sangat kurus dan lemah akibat sakit kanker. Batin Sony kian teriris sedih karena belum lama ini saat Sony terbaring koma hingga dirawat di ruang ICU rumah sakit, Wati Siregar yang sedang berjuang melawan kanker bahkan setia menunggui Sony di rumah sakit. Tapi ketika giliran Sony telah bangkit dalam hitungan minggu, justru giliran sang ibu yang tumbang. Kemarin juga sebenarnya udah nggak kuat juga mama untuk keluar. Cuma maksain. Maksa gitu, penasaran. Kayak mama harus lihat Sony apapun, pokoknya pengen lihat keadaan anaknya lah gitu. Mama kan cancer udah kelenjar getah bening akhir gitu. Kayaknya mama nggak kuat deh, kayaknya 2-3 kali kayaknya rambutnya rontok, dia udah nggak mau lagi. Karena memang kondisi mama kan udah 70, jadi udah nggak, untuk dia kemo itu udah nggak bisa. Kasihan mamanya. Ya, jadi kanker payudara. Kemudian udah diangkat payudaranya. Terus udah gitu setelah diangkat payudaranya dia tidak kemo sama sekali. Sampai 7 tahun numbuh lagi di bagian ketiak gitu. Untuk pemirsa silet semuanya. Dan yang mengenal ibu saya baik. Mohon doanya semoga ibu saya bisa sehat kembali. Semoga Allah menyembuhkan ibu saya. Tak hanya Sony Septian dan ibundanya, perjuangan melawan sakit juga tengah mengisi hari-hari artis senior Mat Solar. Pasalnya, sudah 7 tahun lebih pria bernama asli Nasrullah itu berjuang untuk sembuh dari penyakit stroke, tapi tak juga mengalami kemajuan. Bahkan, pasca mengalami 3 kali serangan stroke, Mat Solar yang kini harus berjalan dengan menggunakan kursi roda terlihat semakin kurus. Ironisnya, kondisi Mat Solar tersebut baru-baru ini mengulik kabar tak sedap bahwa demi menutup biaya pengobatan untuk penyakit stroke yang dideritanya bertahun-tahun, Mat Solar pun konon mulai menjual sebagian aset tanahnya. Lama tidak kunjung sembuh, mungkinkah Mat Solar jadi terpuruk secara ekonomi hingga terpaksa menjual aset hartanya? Yang jelas, ketika tim silat berusaha melakukan penelusuran fakta dengan mendatangi rumah dan lahan tanah Mat Solar, sederet pihak pun mengutas aksi diam. Hanya Hadar, putra Mat Solar yang mengungkit kebenaran bahwa aset mobil sang ayah memang sudah dijual. Untuk harta yang dijual sampai sekarang sih belum ada. Cuman ngejual mobil juga untuk apa ya? Untuk mau ganti mobil aja sih. Nggak ada sampai jual-jual. Kabar mulai dijualnya aset-aset berharga untuk membiayai pengobatan sakit Mat Solar pun kian mengulik perhatian sedih netizen. Karena baru-baru ini Hadar sang putra bahkan membagikan videonya membawa sang ayah ke rumah sakit.
Memperlihatkan dirinya mendorong kursi roda sang ayah menyusuri selasar rumah sakit, Hadar juga memperlihatkan foto-fotonya bersama sang ayah di dalam rumah sakit. Yang menguak fakta pemandangan sedih karena kondisi fisik Mat Solar terlihat semakin kurus dengan sorot mata kosong. Apa yang terjadi dengan Mat Solar? Mungkinkah Mat Solar kembali mengalami stroke sehingga harus dilarikan ke rumah sakit? Kondisi ayah sih sekarang ya baik-baik aja sih, cuman kemarin lagi ada tindakan masuk ke rumah sakit aja. Ayah kan udah gak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak ya udah aja gitu. Kayak mau apapun itu ya jadi ya udah gitu aja. Mama sih ya yang ngeliat ayah kayak ya udah emang takdir Tuhan. Kalau kata mama ya kalau mau diberi kesehatan ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah bersyukur aja gitu apa yang dikasih sama Allah.